Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukmainah dari kelas SICA 19 PJSM, akan menjelaskan tentang UAS praktikum akuntansi 1. Nah, dari soal yang dikasih, saya sudah membuat Excel-nya. Yang pertama, saya pindahkan neraca saldo, dan nanti kita akan membuat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan perubahan modal, laporan raja, serta laporan laba rugi. Oke. Nah, saya memindahkan neraca saldo. Yang pertama ada akun kas sebesar 1.700.000 di debit, perlengkapan supplies sebesar 900.000 di debit, asuransi dibayar di muka 2.400.000 di debit, utang dibayar di muka 3 juta di debit, gedung 80 juta di debit, akumulasi penyusunan gedung di kredit 16 juta, peralatan 25 juta di debit, akumulasi penyusunan peralatan 7.500.000 di kredit, utang usaha 5 juta, utang hipotek 10 juta, modal Mister Dudung senilai 50 juta, baik Mister Dudung 1 juta, pendapatan penjualan tiket 40 juta di kredit, pendapatan iklan juga di kredit senilai 3 juta, beban gaji 6.500.000 di debit, beban sewa film 8.500.000 di debit, beban pemeliharaan gedung 1.500.000 di debit, beban bunga senilai 895.000, dan yang terakhir adalah beban serba-serbi senilai 105.000, dan total keseluruhan jumlahnya 131.500.000. Oke, next ada jurnal penyesuaian. Yang pertama, persediaan perlengkapan tersisa 200.000. Oke, jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilainya dari mana? Dari neraca saldo, saldo di neraca saldo perlengkapan itu senilai 900.000 dikurangi yang tersisa 200.000 sama dengan 700.000. Jadi beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 700.000. Nah, oke, next, asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei hingga 1 tahun. Sama seperti tadi kita lihat di neraca saldo, beban asuransi dibayar berapa? 7.400. Nah, dikali dengan 8 per 12. 8 itu dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu 8 bulan, per 12-nya 1 tahun. Jadi totalnya 2.400.000 dikali 8 per 12 sama dengan 1.600.000. Untuk jurnalnya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, next ada iklan dibayar di muka senilai 3 juta untuk 50 kali penerbitan. Dan iklan yang telah diterbitkan sudah 40 kali. Artinya 40 per 50 dikali 3 juta. Didapatlah hasil 2.400.000. Untuk jurnal penyesuaiannya, beban iklan dibayar di muka senilai 2.400.000. Oke, next ada penyusunan gedung ditetapkan 5%. Kita lihat di neraca saldo, gedung senilai 80 juta. Tinggal kita dikali aja 5%. Didapatlah hasil 4 juta. Untuk jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung senilai 4 juta. Oke, next, penyusutan peralatan ditetapkan 10%. Sama seperti penyusutan gedung, kita lihat di neraca saldo, peralatan nilainya 25 juta dikali dengan penyusutannya berapa persen? 10% ya di sini. Dikali hasilnya 2.500.000. Untuk akunnya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Next ada gaji bulan Desember yang belum dibayar. Nah, nih akan menimbulkan akun gaji pada utang gaji. Kenapa utang? Karena dia nanti bayarnya setelah habis bulan dia baru bayar. Untuk penyesuaiannya, beban gaji pada utang gaji senilai 250.000. Bunga yang masih harus dibayar sama seperti gaji,
itu akan menimbulkan akun beban dan hutang. Untuk akun jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga, ada utang bunga senilai 50.000. Oke, sampai sini total dari jurnal penyesuaian adalah 11.500.000. Next kita masuk dengan neraca lajur. Nah, di neraca lajur itu ada 5 kolom. Yang pertama itu ada kolom neraca, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Untuk kolom yang pertama ada neraca saldo, itu tinggal kita pindahkan aja dari neraca saldo 31 Desember 2020, kita pindahkan di neraca lajur semuanya yang totalnya 131.500.000. Dan jurnal penyesuaian, nah yang tadi kita buat kita tinggal pindahkan saja semua nilainya ke dalam kolom jurnal penyesuaian yang ada di neraca lajur. Jadi yang tadi kita buat itu akan mempermudah kita dalam membuat neraca lajur. Itu udah semuanya udah dipindahkan. Nah, untuk neraca saldo ya setelah disesuaikan, nah kita tinggal lihat di neraca dan jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama ada kasnya di neraca ada 1.700.000. Nah, tinggal kita pindahkan 1.700.000 di jurnal penyesuaian nggak ada, jadi kita nggak perlu otak-atik lagi. Untuk perlengkapan, nah ada di neraca 900.000, di jurnal penyesuaian ada 700.000 di kredit, nggak kita kurang aja menjadi 200.000. Asuransi dibayar di muka, nah di debitnya di neraca ada 2.400.000 dan di jurnal penyesuaian ada 1.600.000. Nah tinggal di kredit, itu di kredit ya, yang di jurnal penyesuaian kita tinggal kurang aja jadi 800.000 di debit karena saldo awal asuransi dibayar di muka itu di debit ya. Oke. Ada ikan dibayar di muka, neraca 3 juta di debit, dan di jurnal penyesuaian di kredit ada 2.400.000. Nah tinggal kita kurangin sama seperti asuransi dibayar di muka senilai 600.000 di debit. gedung 80 juta, tinggal kita pindahkan aja, di jurnal penyesuaian tidak ada. Terus akumulasi penyusutan gedung 16 juta di kredit, dan di jurnal penyesuaian juga ada ternyata 4 juta, kita tambahkan saja karena saldo awal akumulasi penyusutan gedung itu di kredit, jadi total 20 juta kita masukkan di sisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan di kredit senilai 20 juta. Peralatan 25 juta. Akumulasi penyusutan peralatan sama seperti penyusutan gedung. Di sini ada di neraca saldo 7.500.000 dan di jurnal penyesuaian ada 2.500.000. Kita gunakan saja senilai 10 juta. Utang usaha ada 5 juta. Utang hipotek ada 10 juta. Utang bunga 50.000. Utang gaji 50.000. Modal miser dudung senilai 50 juta, proyek miser dudung 1 juta di debit, pendapatan penjual tiket 40 juta di kredit, pendapatan penjualan tiket penjualan iklan 3 juta di kredit. Nah, beban gaji di neraca saldo ada 6.500.000 dan jurnal penyesuaian ada 250. Itu tinggal dimakan. Totalnya 6.750.000. Beban sewa film di neraca saldo ada 8.500.000, tinggal kita pindahkan saja. Beban pemeliharaan gedung 1.500.000, sama kita tinggal pindahkan saja. Beban pemeliharaan gedung ada 1.500.000, nah kita tinggal pindahkan saja. Beban bunga di neraca saldo ada 895.000 dan di jurnal penyesuaian ada 50.000, tinggal kita jumlahkan, totalnya menjadi 945.000 di debit. Oke, next ada beban serba-serbi 105.000 di neraca saldo, tinggal kita pindahkan di NSD 105.000. Beban perlengkapan ada di jurnal penyesuaian, kita tinggal pindahkan
di neraca saldo disesuaikan senilai 700.000. Beban perlengkapan juga sama 1.600.000 tinggal kita pindahkan. Beban iklan pun sama 2.400.000 tinggal kita pindahkan. Beban penyusutan gedung sama 4 juta tinggal kita pindahkan. Beban penyusutan peralatan senilai 2.500.000. Oke, total dari NSD itu 138.300.000. Nah, di kolom laba rugi itu tinggal kita pindahkan dari akun 4 sampai akun 5. Jadi hanya laba rugi itu pendapatan dan beban. Selain itu, kalian tinggal masukkan ke dalam kolom neraca ya. Jadi tinggal kalian pindahkan, sudah didapat, sudah semua dipindahkan, lalu kita lihat selisihnya apakah untung atau rugi. Dan dalam kasus ini kita mendapatkan laba ya. Labanya senilai 14 juta dan laba ruginya jadi balance 43 juta. Lalu di kolom neraca pun sama, dia selisihnya 14 juta, labanya 14 juta, dan total dari kolom neraca yang terakhir yang paling pojok itu 109.300.000 balance-nya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal dari mana aja sih? Modal awal. Yang modal awal itu kita lihat di kolom neraca terakhir itu modalnya 50 juta ya. Tinggal kita masukkan dan tambahan modal atau labanya. Nah, laba yang tadi ini yang selisih yang tadi, labanya 14 juta kita masukkan, kita jumlahkan itu menjadi laba kotor senilai 64 juta. Dikurangin apa? Dengan price Mister Dudung ya. Dudung senilai 1 juta, tinggal kita kurangin 64 dikurangi 1 juta senilai 63 juta. Kita udah menemukan laporan perubahan modal. Selanjutnya masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang dimasukkan hanya pendapatan dan beban. Nah, karena di sini pendapatannya cuma 2, penjualan tiket dan penjualan iklan, nilainya pun sama. Kalian lihat di neraca lajur di laporan laba rugi itu senilai 4 penjualan tiketnya 40 juta dan penjualan pendapatan iklannya senilai 3 juta. Tinggal kalian jumlahkan senilai 43 juta. Oke. Nah, yang beban pun sama dari neraca lajur, kalian tinggal pindahkan aja semua bebannya dan ditotal menjadi 29 juta. Nah, dari total pendapatan dikurangi total beban itu menjadi laba. Nah, itu harus sama dengan di neraca lajur. Di sini total pendapatan 43 juta dan total beban 29 juta. Selisih itu 14 juta sama dengan yang neraca lajur yang kita buat. Ya, jadi udah balance ya. Nah, terakhir kita buat neraca laporan neraca ya. Laporan neraca itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Di sini saya udah membaginya dari soal tersebut. Aktiva lancarnya itu ada kas senilai 1.700.000, perangkat cleaning supplies ada 200.000, asuransi dibayar di muka ada 800.000, dan iklan dibayar di muka ada 600.000. Total aktiva lancarnya 3.300.000. Nah, sekarang aktiva tetap. Aktiva tetap ada gedung senilai 80 juta. Akumulasi penyusutan gedungnya 20 juta. Peralatannya 25 juta. Akumulasi penyusutan peralatannya 10 juta. Total aktiva tetap senilai 75 juta. Dan total aktiva keseluruhan 75 juta ditambah 3.300.000 senilai 78.300.000. Nah, sekarang pasiva masuk ke sampingnya. Pasiva kita dapat dari mana, Kak? Oh, utang.
Pasifa itu utang. Kita tinggal pindahkan aja dari yang laporan raca lajur kolom raca yang terakhir. Itu ada utang usaha senilai 5 juta, utang hipotek ada 10 juta, utang bunga ada 50 juta, dan utang gaji senilai 250.000. Total dari utangnya adalah 15.300.000. Nah, terus di Pasifa juga ada modal akhir. Modal akhirnya yang mana ya? Nah, untuk modal akhirnya kalian lihat dari laporan perubahan modal. Nah, yang tadi kita jumlahkan nih dari laba kotor dikurangi private 63 juta, kita masukkanlah ke dalam kolom laporan raca. Kita lihat di sini kita masukkan 63 juta. Jadi kita jumlahkan saja total dari utang dan modal itu senilai 78.300.000. Jadi dia balance antara Pasifa dan Aktiva itu balance. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.